tes Bintara dan tes Tamtama itu tidak akan mungkin dilaksanakan di waktu yang sama. Halo sobat semua, selamat malam. Senang sekali berjumpa dengan Anda. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ada informasi perubahan jadwal validasi atau daftar ulang, seleksi atau penerimaan Bintara dan Tamtama. Mungkin sebelumnya Anda sudah melihat website rekrutmen TNI, ada perubahan jadwal untuk validasi atau daftar ulang itu mulai tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 13 Juni. Sama baik Bintara maupun penerimaan Tamtama. Makanya untuk video kali ini saya ingin berbagi sesuatu kepada rekan-rekan semua para subscriber channel Resume Nemisher, karena ini menarik sekali untuk kita bahas, setidaknya mungkin bisa menambah pengetahuan dari rekan-rekan semua. Apapun yang saya sampaikan dalam video ini itu terkait pertimbangan pribadi ya. Ini terkait dengan pertimbangan pribadi saya, tapi dengan sumber atau dasar pengalaman serta informasi yang sudah saya terima. Nah, terkait perubahan jadwal tersebut, mungkin untuk tes Bintara, untuk penerimaan Bintara itu jadwal validasi tanggal 1 Mei sampai dengan 13 Juni. Kemudian jika tidak berubah, ini jadwal awal. Uji atau RIK tingkat Panda itu tanggal 2 Juni sampai dengan 25 Juni. Kemudian tes Subpanpus tanggal 26 Juni sampai dengan 11 Juli. Kemudian pembukaan pendidikan tanggal 14 Juli 2025. Sementara untuk penerimaan Tamtama itu sama validasinya tanggal 1 Mei sampai dengan 13 Juni. Kemudian pembukaan pendidikan tanggal 27 Agustus tahun 2025. Nah, terkait perubahan jadwal ini dikaitkan dengan tidak berubahnya jadwal pembukaan pendidikan. Jadwal pembukaan pendidikan kalau yang Bintara tetap tanggal 14 Juli, kemudian yang Tamtama tanggal 25 Agustus. Karena ini tidak berubah, nah ini menarik untuk kita bahas nih. Oke, jadi kalau menurut saya, kenapa ini bisa dibuat validasinya waktunya bersamaan? Hal yang perlu Anda ketahui dulu, ini menurut pertimbangan saya. Yang pertama, bahwa tes Bintara dan tes Tamtama itu tidak akan mungkin dilaksanakan di waktu yang sama. Dikaitkan dengan alokasi penerimaan yang banyak. Alasannya adalah faktor sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana tidak akan memadai dengan alokasi yang banyak tersebut. Kemudian personil ini terkait panitia penyelenggara. Otomatis kan akan membutuhkan personil sangat banyak jika dilaksanakan di waktu yang bersamaan. Itu yang pertama, perlu Anda ketahui. Kemudian yang kedua, kenapa harus dibuat waktu validasinya sama antara seleksi Bintara dan Tamtama? Kalau menurut saya ini adalah untuk memetakan dengan jelas yang mana pendaftar Bintara, yang mana pendaftar Tamtama. Saat ini chassis otomatis belum secara keseluruhan semuanya mendaftar, karena mungkin masih memilih apakah saya harus ikut seleksi Bintara atau harus ikut seleksi Tamtama. Dan itu pasti menjadi salah satu faktor kenapa sampai dengan saat ini alokasi yang dibutuhkan pendaftar itu belum terpenuhi. Nah, maka dibuat informasi perubahan jadwal validasi Bintara dan Tamtama, waktu validasinya sama. Otomatis dengan waktu yang bersamaan seperti ini, selaku chassis wajib memilih salah satu. Apakah dia ikut seleksi Bintara atau daftar untuk Tamtama. Nah, dengan ini kan nanti sudah bisa dipetakan. Oh, pendaftar Bintara sebanyak ini, pendaftar Tamtama sebanyak ini. Karena waktunya tidak akan mungkin bersamaan untuk waktu tesnya, jadi tes Tamtama itu kemungkinan besar akan dilaksanakan setelah pelaksanaan pengumuman RIK uji tingkat Panda. Jadi pendaftar Bintara yang mungkin gugur di seleksi Bintara itu akan beralih ke seleksi Tamtama. Jadi, kemudian yang ketiga, ini kalau menurut saya terkait masalah strategi dan cara ya, bagaimana bisa memperhitungkan dengan baik agar alokasi bisa terpenuhi secara keseluruhan, baik Bintara maupun Tamtama.
Kalau Bintara dengan alokasi yang sekitar 5 ribuan, kalau menurut saya bisa terpenuhi. Nah, yang sulit nanti adalah memenuhi alokasi Tamtama ini, karena kebutuhannya banyak, sementara mungkin saat ini kondisinya belum terpenuhi. Nah, ini saran dari saya pribadi ya, bukan menjanjikan sesuatu yang maksudnya saya terima informasi dari luar, kemudian saya sampaikan ke Anda. Belum ada informasi, tapi saya sarankan kepada Anda, karena biasanya kalau seperti ini, itu kalau alokasi tidak terpenuhi, disitulah nanti akan terjadi penurunan batas-batas syarat. Semisal pengalaman gelombang 1 kemarin, bagaimana tinggi badan dari 163 berubah menjadi 160, kemudian penurunan nilai-nilai dari tes jasmani, psikologi, itu semuanya standarnya ikut diturunkan. Oke, terkait formasi itu yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Anda harus tetap semangat dan terus berlatih. Salam resimen, Nemisher. Buat Anda yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol merah di bawah, klik subscribe.